Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Afriza Aldi dari kelas 12 Agama. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang kondisi Indonesia saat masa demokrasi liberal, di mana saya akan menjelaskan pada saat masa 3 kabinet terakhir, yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, dan Kabinet Juanda. Semoga bisa dimengerti dan kita bisa belajar bersama tentang kondisi Indonesia pada saat demokrasi liberal. Kita mulai yang pertama, yaitu ada Kabinet Bapak Burhanuddin Harahap. Nah, Kabinet Bapak Burhanuddin Harahap ini adalah kabinet koalisi yang terdiri dari 13 partai. Karena banyaknya partai, kabinet ini juga disebut sebagai partai nasionalis. Gitu. Nah, kabinet ini didominasi oleh Partai Masyumi. Bahkan ada yang bilang bahwa kabinet ini adalah kabinet Masyumi. Kok bisa disebut kabinet Masyumi? Nah, jadi di kabinet ini yang mendominasi adalah Partai Masyumi. Jadi banyak anggota itu dari kabinet Masyumi. Bahkan Pak Burhanuddin Harahap sendiri pun itu adalah orang dari Partai Masyumi. Gitu. Jadi walaupun kabinetnya itu banyak partainya, tapi hanya Partai Masyumi yang mendominasi sampai akhirnya partai yang lain itu hanya pelengkap saja gitu. Nah, tidak beres sampai di situ, kabinet ini mempunyai beberapa program kerja, teman-teman. Apa aja sih program kerjanya? Nah, yang pertama, mengembalikan kewibawaan pemerintah dengan mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat. Jadi saat itu sepertinya terjadi krisis antara pemerintahan dan TNI Angkatan Darat juga kepada masyarakat. Jadi di kabinet ini itu dikembalikan kewibawaannya gitu. Yang kedua adalah melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru. Jadi, menurut yang saya pelajari bahwa di setiap kabinet itu pasti ada parlemen-parlemen barunya. Karena kabinet baru, jadi parlemen baru. Parlemen baru itu apa sih maksudnya? Nah, kayak DPR baru, DPRD baru, pokoknya stan-stan di mana mereka membantu pemerintah. Nah, itu dibaruin semua gitu. Sama kayak zaman-zaman sekarang itu kan kalau setiap pemilu tuh pasti diperbaharui kan parlemennya, DPD-nya, DPRD-nya, DPR-nya itu kan diisi sama orang-orang baru tuh kursi-kursinya. Sama kabinet saat itu pun seperti itu, teman-teman. Jadi nggak ada beda yang terlalu signifikan gitu. Nah, selanjutnya adalah masalah desentralisasi, inflasi, dan pemberantasan korupsi. Jadi, saat itu kabinet ini mengupayakan untuk meminimalisir yang namanya inflasi atau kayak penaikan ekonomi yang terlalu yang terlalu signifikan sampai akhirnya nggak mampu gitu rakyat Indonesianya gitu. Nah, terus pemberantasan korupsi itu dilakukan pada pejabat-pejabat yang memang kelihatannya itu ini nggak bener nih. Nah, di situ dilakukanlah oleh kabinet ini pemberantasan korupsi pada pejabat-pejabat yang sekiranya mencurigakan, teman-teman. Nah, selanjutnya ada perjuangan pengembalian Irian Barat. Kita tahu bahwa Irian Barat itu masih dalam kekangan gitu. Belum bisa pulang ke Indonesia gitu kan. Jadi akhirnya diupayakanlah perjuangan Irian Barat. Yang terakhir adalah politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Nah, saat ini itu masih kalau kata kita diskusi-diskusi gitu teman-teman tentang konferensi Asia Afrika sendiri ini apa yang mau diputusin gitu. Nah, di sini konferensi Asia Afrika itu dijalankan secara politik Indonesia yaitu bebas aktif. Nah, itu nggak memihak pada siapapun gitu. Di sini masih diskusi-diskusinya nih di kabinet ini gitu. Apa aja keberhasilan di kabinet ini dalam menjalankan prokernya? Kabinet ini mengalami beberapa keberhasilan, teman-teman, dalam menjalankan fungsinya. Nah, yang pertama, keberhasilan kabinet ini adalah melaksanakan pemilu pada tanggal 29 September 1955 untuk pemilihan anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk pembentukan Badan Konstituante. Konstituante itu apa? Konstituante itu kalau kata kita mungkin MPR-nya yang membantu DPR-nya selain DPR gitu. Jadi fokus pemerintahan. Nah, gara-gara pemilu ini, akhirnya dihasilkanlah 4 partai besar Indonesia. Apa aja sih? Yang pertama,
itu adalah PNI, yang kedua NU, yang ketiga Masyumi, dan yang keempat PKI. Nah, partai ini lolos di antara 70 partai yang kejar-kejaran gitu. Jadi, waktu itu saat pemilu ada, itu 70 partai itu kejar-kejaran untuk ikut pemilu gitu. Tapi akhirnya yang lolos itu 27 partai. Kegeser tuh 43 partainya. Nah, diseleksi lagi, dipilih lagi di pemilihan umum, akhirnya 4 partai besar inilah yang terpilih menjadi badan konstituante gitu. Jadi persaingan saat itu Masya Allah ketat-ketat sekali ya teman-teman ya. Nah, terus yang kedua, keberhasilan di kabinet ini adalah membubarkan Uni Indonesia Belanda gitu. Jadi hal-hal yang signifikan berkaitan sama Belanda, Indonesia terikat sama Belanda di Uni Indonesia Belanda itu dibubarkan gitu. Yang ketiga, menjalin hubungan yang harmonis dengan Angkatan Darat. Jadi program kerja utama mereka itu berhasil teman-teman untuk membalikan kewibawaan pemerintah di pandangan TNI Angkatan Darat gitu. Terus yang keempat, bersama dengan polisi militer melakukan penangkapan para pejabat tinggi yang terlibat korupsi. Jadi untuk pemberantasan korupsi ini, mereka ini kerja nyata teman-teman. Berhasil lah ini, ada beberapa pejabat yang mungkin ditangkap gitu kan untuk pemberantasan korupsi ini. Jadi mereka berhasil meminimalisir korupsi yang ada di Indonesia, dan itu luar biasa sekali ya teman-teman ya. Nah, di masa kabinet ini kok bisa runtuh sih Kak kabinetnya? Nah, kabinet ini mengalami gangguan ketika kebijakan yang diambil berdampak banyak. Dampaknya apa? Mutasi pada pemerintahan gitu, yang dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Nah, kabinet ini sendiri juga akhirnya gara-gara nggak tenang akan kebijakan-kebijakannya yang akhirnya menimbulkan banyak mutasi di lingkaran pemerintahan, itu akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Insinyur Soekarno, karena di badan konstituante itu banyak parlemen-parlemen atau menteri-menteri yang akhirnya anjlok, kalau kata kita akhirnya mengundurkan diri karena kekondusifan ini gitu. Akhirnya kabinet ini pun berakhir gitu. Ya, kita beralih ke kabinet selanjutnya, yaitu Kabinet Ali Sastro Atmojo II. Jadi pada tanggal 20 Maret 1956, Kabinet Ali ini didukung oleh 3 partai besar dari 4 partai besarnya Indonesia, yaitu PNI, NU, dan Masyumi, untuk menjalankan kembali roda pemerintahan, di mana sebelumnya pada zaman sebelum Kabinet Burhanuddin itu udah ada Kabinet Ali itu, Kabinet Ali 1. Nah, di sini Kabinet Ali Sastro Atmojo II gitu. Kabinet Ali ini mempunyai program kerja yang disebut Rencana Pembangunan 5 tahun. Nah, apa aja program kerjanya? Ini cukup banyak ya teman-teman, tapi saya buat di PowerPoint itu agak singkat. Nah, 1. Perjuangan pengembalian Irian Barat. 2. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD. 3. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. 4. Menyehatkan perimbangan keuangan negara. 5. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Jadi di sini kabinet ini ingin Indonesia itu mempunyai sistem ekonominya sendiri dari sistem ekonomi kolonial yang saat itu masih apa-apa sistemnya Belanda gitu kan. Selanjutnya yang keenam adalah pembatalan konferensi meja bundar atau keputusan-keputusannya. Yang ketujuh, pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan 5 tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Yang terakhir adalah melaksanakan keputusan konferensi Asia Afrika. Jadi di kabinet ini tuh keputusan-keputusan konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan diskusinya pada saat kabinet Burhanuddin itu dilakukan di kabinet ini, pelaksanaannya, implementasiannya gitu kan. Nah, kabinet ini mendapat dukungan penuh dari parlemen dan Insinyur Soekarno. Ya, nah itu unik banget ya teman-teman, bisa dapat dukungan dari Insinyur Soekarno, berarti terpercaya sekali ya kabinet ini gitu. Sehingga dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment. Lalu kabinet ini juga berhasil melakukan pembatalan seluruh perjanjian KMB, yang dimana kita tahu bahwa konferensi meja bundar itu banyak keputusan yang lebih menguntungkan pihak lawan daripada pihak Indonesia sendiri. Nah, di sini dibatalkan oleh kabinet Ali gitu. Nah, tapi ada beberapa konflik dari kabinet ini. Yang pertama, pada masa kabinet ini muncul gelombang anti-Cina di masyarakat itu meluas teman-teman. Dimana saat itu orang-orang Cina itu juga menjadi bagian yang terbanyak dari etnis-etnis lain di Indonesia sendiri, sehingga gelombang anti-Cina di masyarakat ini menjadikan peningkatan kerusuhan atau kayak akhirnya masyarakat ini nggak kondusif teman-teman gara-gara gelombang anti-Cina ini. Akhirnya gara-gara gelombang anti-Cina ini muncul beberapa gerakan-gerakan separatis
Nah, atau kayak gerakan mau memindahkan atau memisahkan diri dari Indonesia gitu. Nah, ini termasuk ancaman militer terbesar ya teman-teman, kayak terekstrim bagi negara Indonesia itu sendiri. Nah, di mana aja sih terjadi gerakan separatis? Nah, mayoritas gerakan separatis ini terjadi di wilayah Sumatera dan Sulawesi. Jadi di Sumatera dan Sulawesi ini mereka membentuk dewan nasional gitu, yang kayak pemerintahan sendiri. Akhirnya kan lebih mengarah ke separatis ya kalau udah membuat pemerintahan sendiri gitu. Selanjutnya ada konflik di mana di masa kabinet ini itu terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Akibatnya itu gara-gara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang lambat, akhirnya terjadi krisis kepercayaan dari masyarakat luar Jawa. Ya berarti kalau masyarakat luar Jawa itu kan cakupannya luas ya teman-teman ya. Nah ini pemerintah ini tidak dapat kepercayaan gitu dari luar Jawa, yang akhirnya jadi rakyat luar Jawa ini menganggap wah pemerintah itu pilih kasih untuk pembangunan, jadi pembangunannya tidak merata gitu. Nah lalu di sini juga ada konflik karena pembatalan konferensi meja bundar. Jadi pembatalan konferensi meja bundar itu tidak sepenuhnya positif. Akhirnya mereka menimbulkan masalah baru, khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Nah, untuk konferensi meja bundar ini, itu kan kebijakannya itu banyak kerjasama Indonesia dan Belanda. Nah, saat itu banyak pengusaha-pengusaha Belanda yang menanam modalnya di Indonesia. Akhirnya pas konferensi meja bundar ini diudahin, kan akhirnya bingung ya gimana ini nasib modal pengusaha Indonesia di Belanda. Berarti nggak ada profit dong, atau gimana mungkin gitu, apa gimana kebijakannya gitu. Nah ini juga akhirnya menimbulkan konflik bagi pengusaha Belanda di Indonesia sendiri. Nah terus selanjutnya yang paling parah adalah perpecahan antara dua partai besar dari 3 partai besar yang mendukung kabinet ini. Apa aja sih perpecahan antara apa? Jadi waktu kabinet ini itu timbul perpecahan antara Masyumi dan PNI. Gimana tuh teman-teman? Ini kan 3 partai nih yang mendukung, PNI, NU, Masyumi. Nah PNI sama Masyuminya pecah gitu. Jadi kayak ya gimana, partai yang mendukungnya juga pecah gitu kan. Akhirnya kondisi politiknya juga kondusif gitu kan. Nah, akibatnya gara-gara perpecahan ini kembali lagi ke situasi pada saat Burhanuddin. Akhirnya banyak anggota-anggota parlemen, menteri-menteri yang akhirnya mengundurkan diri. Alhasil kabinet ini menyerahkan mandatnya kepada kabinet Soekarno. Nah, sekarang kita beralih kepada masa kabinetnya yang paling akhir dari demokrasi liberal. Gitu. Ada siapa sih? Nah, di sini ada kabinet Juanda. Nah, kabinet Juanda ini adalah kabinet yang dipimpin oleh Insinyur Juanda, di mana kabinet ini adalah biasanya itu disebut-sebut sebagai kabinet Zaken. Kabinet Zaken itu apa sih? Jadi kabinet Zaken ini adalah kabinet di mana isi parlemennya, orang-orang di pemerintahan itu adalah orang-orang dari golongan aktif dan intelektual. Jadi kalau kata kita cendekiawan di Indonesia yang mereka tidak mempunyai latar belakang politik, mereka tidak punya dukungan partai, mereka nggak punya penyosongan dari partai tertentu, jadi mereka pure benar-benar cendekiawan yang ada di perpolitikan gitu. Nah, kabinet ini itu mempunyai beberapa program kerja yang disebut dengan pancakarya atau 5 karya. Apa aja sih? Yang pertama, membentuk Dewan Nasional. Terus, yang kedua, itu mengupayakan pengembalian Irian Barat. Jadi Irian Barat tetap menjadi pokok utama ya teman-teman di setiap kabinet. Nah, terus di kabinet ini juga itu diupayakan adanya normalisasi keadaan RI, di mana kita tahu sebelumnya pada zaman kabinet Ali itu RI itu kondisinya sangat-sangat tidak kondusif. Ekonominya inflasi, terus politiknya juga anjlok, terus sosialnya juga banyak krisis ketidakpercayaan dari masyarakat. Akhirnya dicoba untuk dinormalisasi lagi di masa kabinet Juanda. Terus melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB. Terus ada lagi mempergiat atau mempercepat proses pembangunan, di mana di kabinet ini juga diadakan upaya untuk pembangunan ini merata teman-teman. Jadi bukannya nggak merata kayak di zaman kabinet Ali yang menurut masyarakat itu tidak merata pembangunannya gitu kan. Nah, selesai dari pancakarya,
Nah, ternyata Presiden Soekarno itu pernah mendukung pergerakan atau pembentukan Dewan Nasional ini. Kok didukung? Jadi Presiden Soekarno beranggapan bahwa kalau Dewan Nasional ini bentuk, ini adalah step awal atau batu loncatan awal untuk menuju demokrasi terpimpin. Jadi sebenarnya ternyata demokrasi terpimpin ini udah diplanningin sama Presiden Soekarno untuk ada lagi. Nah, gitu. Terus pada masa Kabinet Juanda juga itu terjadi pergolakan-pergolakan di berbagai daerah yang akhirnya membuat, nah ini kondisi sosialnya ya teman-teman, kondisi sosialnya itu kurang kondusif karena terjadi pergolakan-pergolakan di daerah yang akhirnya itu menghambat hubungan antara daerah dan pusat. Otonominya nggak berjalan teman-teman karena ketidakkondusifan di daerah-daerah, dan itu bukan satu daerah aja tapi banyak daerah yang akhirnya pusat sama daerah itu nggak terhubung gitu kan. Nah, terus gimana cara ngatasinnya? Akhirnya kabinet ini melakukan Munas gitu. Munas itu apa? Munas itu adalah musyawarah nasional. Nah, di musyawarah nasional ini membahas beberapa hal. Pertama, itu masalah pembangunan nasional dan daerah. Jadi pembangunan tetap jadi permasalahan utama di setiap kabinet. Kedua, pembangunan angkatan perang. Ketiga, pembagian wilayah Republik Indonesia. Tuh, jadi di sini juga udah udah pembagian daerah tuh udah mulai juga di sini teman-teman. Nah, terus Munas selanjutnya itu dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional Pembangunan atau disebut yang Munap. Jadi Munap ini benar-benar kan kalau nasional itu membahas keseluruhan, tapi kalau Munap itu membahas fokus di pembangunannya RI. Nah, terjadi pada bulan November 1957. Nah, lalu beres Munas tanggal 30 November 1957 itu terjadi percobaan pembunuhan terhadap Insinyur Soekarno di daerah Cikini. Yang akhirnya gara-gara percobaan pembunuhan ini pemerintahan itu mendapatkan krisis kepercayaan lagi. Karena kayak kok menjaga Presiden Soekarno aja nggak bisa, mungkin gitu tanggapan rakyat gitu kan. Akhirnya keadaan negara itu memburuk. Sampai akhirnya banyak daerah yang menentang kebijakan pemerintah pusat yang kemudian berakibat pada pemberontakan PRRI atau Permesta gitu. Nah, akhirnya keberhasilan Kabinet Karya yang paling menguntungkan, jadi ada bukan hanya konflik-konfliknya, tapi kabinet ini juga menghasilkan beberapa keberhasilan untuk RI itu sendiri yang signifikannya itu di wilayah geografis teman-teman. Jadi keberhasilan Kabinet Karya yang paling menguntungkan kedaulatan Indonesia itu dengan dikeluarkannya Deklarasi Juanda, di mana Deklarasi Juanda itu mengatur batas wilayah Pulau Indonesia. Jadi lebih jelas mana batas barat, batas timur, batas ini, batas itu gitu. Jadi wilayah mana nih yang harusnya masuk ke area Indonesia. Seperti yang kita tahu Indonesia itu luas banget ya teman-teman, dan sampai sekarang banyak kok yang pengen merebut wilayah Indonesia gitu kan. Nah, jadi batas-batas wilayah itu pertama kali terjadi ditentukan di Kabinet Juanda. Nah, terus kemudian dikuatkan lagi Deklarasi Juanda ini oleh peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Jadi perairannya diperjelas, batas daratnya diperjelas, batas lautnya diperjelas, itu diperjelas semuanya. Nah, pasca Deklarasi Juanda, perairan Indonesia itu bertambah luas sampai 13 mil yang sebelumnya hanya 9 mil. Jadi wilayah Indonesia ini meluas gara-gara Deklarasi Juanda ini. Sebelum Deklarasi Juanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordinasi Hindia Belanda tahun 1939 atau disebut Territoriale Zin en Maritime Kringen Ordonnantie 1939 atau disingkat jadi TZMKO 1939. Nah, dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini kan masih bercampur baur sama Belanda ya gitu. Nah, pulau-pulau di wilayah Nusantara itu dipisahkan oleh laut di sekelilingnya, dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Jadi cangkupannya itu sedikit, nggak seluas saat Deklarasi Juanda itu dilontarkan gitu kan, diadakan. Nah, karena cangkupannya sedikit, itu berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut gitu. Jadi kalau kata kita pulau A, pulau B, pulau C. Pulau A, pulau C itu sebenarnya bisa aja masuk ke Indonesia nih. Pulau A, pulau B, pulau C. Tapi karena pulau A dan pulau B ini terpisah, ada jarak. Nah, yang ngejarak ini nih itu bisa dilayari dengan bebas. Jadi sebatas pulau A aja gitu. Akhirnya harusnya perairan B yang bisa menjadi milik Indonesia itu nggak bisa jadi milik Indonesia gitu.
Jadi banyak keuntungan dari deklarasi Juanda ini juga walaupun mengalami pergolakan-pergolakan rakyat. Dari situ kita udah bisa tahu ya teman-teman kalau kondisi sosial di pada masa deklarasi Juanda atau mungkin kabinet Juanda ini juga kurang kondusif gitu. Jadi tapi walaupun tidak kondusif ataupun kurang kondusif, kabinet ini juga mempunyai keberhasilannya di bidangnya masing-masing gitu. Jadi kesimpulannya setiap kabinet itu pasti mempunyai struggling. Setiap kabinet itu pasti mempunyai tantangannya sendiri-sendiri yang harus mereka selesaikan. Dan karena waktu kabinetnya yang singkat juga, jadi banyak proker yang tidak terlaksanakan dan itu dimaklumi juga oleh rakyat. Apalagi di sini lagi masa-masanya benar-benar Indonesia itu pembentukan ya teman-teman, banyak belajar dari politik luar negeri, harus banyak belajar dari orang lain gitu kan. Itu kita pasti masih mengadakan evaluasinya gitu kan, nggak mungkin bisa langsung muncul lancar jaya gitu aja, itu nggak mungkin gitu. Jadi setiap kabinet itu mempunyai strugglingnya masing-masing, tapi setiap kabinet juga mempunyai keberhasilannya masing-masing di berbeda yang akhirnya membuat Indonesia menjadi seperti ini gitu. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.